Hello, what's up? Balik lagi bersama saya Iksan Hardianto. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial terkait Blink ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan label, gauk, dan chart. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Let's get start. Kita lanjut menggunakan widget label, gauk, dan chart. Di sini kenapa saya gabung? Karena ketiga widget tersebut masuk ke dalam display widget, yang artinya berfungsi sebagai output. Nah, nanti mereka akan menampilkan nilai yang dikirim dari si Wemos. Sama halnya dengan widget LED ya. Namun kan kalau widget LED hanya menerima nilai 1 dan 0 saja. Nah, kalau label, gauk, dan chart itu bisa menerima nilai lain, misalnya nilai pembacaan sensor. Kita langsung masuk ke bagian hardware-nya ya. Untuk hardware, di sini saya akan menggunakan Wemos D1 Mini, sensor DHT22, breadboard, kabel jumper, dan kabel data untuk upload-nya. Pertama-tama, pasang Wemos D1 Mini pada breadboard. Kemudian, letakkan juga DHT22 pada breadboard. Hubungkan VCC atau plus DHT dengan 3,3 volt Wemos. Selanjutnya, hubungkan GND atau negatif DHT dengan GND Wemos. Yang terakhir, hubungkan pin out DHT dengan pin D3 dari Wemos. Nah, beres deh rangkaiannya. Kalau udah, nanti hasilnya akan seperti ini ya guys. Coba kalian lihat ya. Paham kan rangkaiannya? Kalau rangkaian sudah beres, kita akan langsung masuk ke pemrogramannya. Kalian silakan buka dulu Arduino IDE. Dan ini adalah pemrogramannya ya. Untuk baris 1, bagian ini berguna untuk debug saat alat terhubung ke jaringan Wi-Fi dan server Blink. Ini biarin aja ya, nggak usah dihapus. Kemudian baris 2 sampai 4. Sintaks ini berfungsi sebagai penanda di server Blink ya. Jadi nanti si Blink tuh tahu ID dan token ini tuh punya device dan akun siapa sih gitu ya. Kalau kalian lupa cara dapetinnya gimana, coba cek video sebelumnya ini ya. Klik link yang ada di atas ya. Kemudian baris 6, ini library yang dipakai untuk ESP8266 terhubung dengan Wi-Fi. Selanjutnya baris 7, ini adalah library yang dipakai untuk ESP8266 terhubung dengan platform Blink. Selanjutnya baris 8, ini kita akan memanggil library DHT. Oh iya, kalau kalian mau tahu lebih detail terkait DHT dan cara install library-nya, silahkan pencet video yang ada di atas ya. Itu linknya saya kasih di atas tuh. Nah, itu membahas DHT. Selanjutnya, baris 10 untuk mendefinisikan bahwa pin D3 terhubung ke output DHT. Dan baris 11 mendefinisikan bahwa kita menggunakan DHT22. Baris 13 dan 14, ini silakan ganti dengan nama dan password Wi-Fi yang tersedia di tempat kalian ya. Selanjutnya baris 16, menggabungkan yang telah kita definisikan tadi sebelumnya. Jadi kayak pinnya nyambung nih dengan D3 dan tipe DHT-nya itu DHT22. Lalu disimpan dalam nama DHT. Selanjutnya baris 17, untuk mengaktifkan Blink Timer dengan nama timer. Ya, ini kalian bisa ganti-ganti nih namanya ya. Nggak harus timer. Sama halnya dengan yang tadi baris 16. Itu kan saya tulis DHT, ya. DHT buka kurung. Kayak gitu ya. Nah, itu nama DHT yang kedua yang nggak ada warnanya. Itu bisa kalian ganti. Bisa jadi sensor 1 atau apapun kayak gitu ya. Yang penting konsisten ke bawahnya. Selanjutnya baris 20. Nah, ini untuk buka serial monitor dengan baud rate 9600. Baris 21 untuk memulai si DHT ya, DHT.begin. Kemudian baris 22 ini untuk memulai Blink-nya. Dia punya 3 argumen ya. Masih ingat kan kalian? Soalnya udah kita bahas tuh dari video sebelum-sebelumnya.
Kalau lupa, cek video sebelumnya ya. Kemudian baris 23, nah ini untuk mengatur berapa lama alat akan mengirim data ke server, kayak gitu ya. Di sini saya pakai jeda waktu 1000 milisecond, yang berarti 1 detik. Ingat, 1000 di sini satuannya milisecond, artinya 1 detik. Kalau kalian mau ngirim data setiap 10 detik, berarti kan harus tulisnya 10.000. Oke, nah terus yang bagian habis koma itu ada tulisan data ya. Nah, data ini yang nanti akan dikirim, kayak gitu. Nah, si data ini adalah fungsi buatan kita sendiri. Nanti akan saya jelasin di bagian bawah. Nah, terus di baris 27 ada blink.run. Nah, sintaks ini wajib muncul di loop. Jangan dipindah, biarin aja ya. Kemudian baris 28 itu untuk memulai timernya ya, itu timer.run. Jadi kalau timer di sini ya, timer si blink ini kerjanya itu mirip dengan milis. Kalau delay itu kan membuat si Wemos dia berhenti bekerja ya. Kayak gitu, dia pokoknya nge-stuck aja gitu selama waktu delaynya ditentukan. Dia nggak bisa menerima input atau membaca output. Sedangkan kalau milis dan timer ya, kita pakai timer di sini, itu masih bukan Arduino, Wemos masih dapat membaca input kayak gitu ya. Jadi nanti si timernya ini hanya digunakan, dia akan menghitung waktunya, dan sudah waktu tertentu dia baru akan nembak datanya ke server kayak gitu. Ya pokoknya intinya dia mirip dengan milis lah ya. Dia tidak memberhentikan seluruh si Wemos-nya. Oke, selanjutnya baris 31 sampai 36. Nah, ini adalah fungsi buatan sendiri nih dengan nama data yang tadi dipanggil di baris 23 ya. Nah, kemudian baris 32 ya. Di sini saya membuat variabel lokal bernama H. Jadi, variabel lokal ini hanya bisa dipanggil oleh si data. Kalau misalnya kita panggil di loop atau di setup gitu ya, kita panggil T gitu ya. Nah, itu pasti nanti tidak akan terdefinisi karena si H dan T ini hanya berada di data kayak gitu. Jadi kalau misalnya dipanggil di tempat lain nggak bakalan terdeteksi. Nanti error yang malah. Sedangkan kalau misalnya kalian bikin variabel global, itu mau kalian panggil dimanapun pasti bisa. Nah, balik lagi tadi baris 32, di sini saya membuat variabel lokal bernama H. Dan nanti si variabel H ini akan menyimpan data dari pembacaan kelembaban dari sensor DHT. Selanjutnya baris 33 sama ya, di sini juga variabel lokal tapi namanya T dan akan menyimpan data pembacaan suhu dari sensor DHT. Selanjutnya baris 34 itu untuk menulis pada platform Blink. Memiliki 2 argumen. Argumen pertama pin virtual yang dituju, kemudian argumen kedua adalah nilainya. Di sini nilainya saya ambil dari nilai yang terdapat pada variabel T yang membaca suhu DHT. Dan baris 35 sama ya. Dia memiliki 2 argumen juga kayak gitu ya. Argumen pertama virtual field yang dituju dan argumen kedua adalah nilainya. Nah, di sini nilainya saya ambil dari variabel H yang membaca kelembaban dari DHT. Jadi untuk baris 34 dan 35 nilai V2 dan V3 ditentukan dari nilai pembacaan si DHT ya. Nah, kalau udah, jangan lupa kalian upload. Tapi sebelum itu sambungkan dulu Wemos D1 Mini dengan laptop kalian. Dan pilih port yang sesuai dulu. Kalau udah sesuai, lanjut upload. Kalau portnya nggak kebaca, bagaimana? Coba kalian cek video di atas ya. Ini saya kasih linknya ya. Nah, itu dia akan membahas tuh gimana caranya.
Nah, kalau udah beres upload, coba buka serial monitor. Biar kelihatan udah nyambung sama WiFi dan server apa belum. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kalian tinggal buka Blink Console. Pada bagian dashboard, perhatikan widget LED, GAUK, dan chart. Coba kalian pegang DHT atau tiup DHT-nya. Nilainya akan ikut berubah bukan? Gimana? Gampang kan rangkaian dan programnya? Semoga kalian bisa ikutin ya. Next video saya akan bahas cara menggabungkan widget switch, slider, LED, GAUK, chart, dan label. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar saya makin semangat bikin tutorialnya. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya agar tidak tertinggal video terbarunya dari saya ya. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.